Sangat penting, segala sesuatu itu diawali dari dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita mengaplikasikan firman Tuhan. Buat apa kita terlihat hebat di luar, padahal di dalam keluarga kita hancur. Buat apa kita memiliki mungkin bisnis yang berhasil atau kedudukan atau nama yang besar, tapi kalau keluarga kita hancur, maka itu adalah kegagalan yang sangat-sangat menyedihkan. Saya berdoa supaya kita tidak hanya kelihatan hebat di luar, tetapi kita mulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali kita belajar untuk menghargai, untuk mengasihi. Ya, karena sesungguhnya omong kosong kalau orang di luar itu terlihat menghormati atau mengasihi, tapi padahal di dalam keluarga sendiri, ya kelakuannya seperti itu. Saya banyak dapat konseling, Bu, suami saya itu kalau di luar Bu kayak malaikat. Teman-temannya semua senang kalau ada dia, Bu. Dia bisa ketawa-ketawa, bahkan bikin ketawa orang. Suka traktir teman-temannya. Di luar seperti malaikat, Bu. Di rumah kayak setan. Di sini tidak ada, amin. Tidak ada yang ngaku. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, atau istri saya itu, Bu, wah, kalau ketemu temennya orang lain itu halus. Ya, istri saya kalau mau keluar ketemu temannya dandan, cantik Bu, luluran. Tapi di rumah ketemu suami, kayak ya, mari kita bertobat, saudara. Kita mengaplikasikan rasa menghargai dan mengasihi pertama kali itu dari dalam keluarga. Omong kosong kalau kita bilang di luar hebat tapi di keluarga sendiri berantakan, percuma. Buat apa? Ya, karena sesuatu yang murni itu lahir dari dalam, tapi yang pencitraan itu dari luar. Ya, jadi segala sesuatu kalau kita mau lakukan untuk orang lain, untuk apa? Mari kita lakukan yang pertama bagi Tuhan, bagi diri kita, dan bagi keluarga kita lebih dahulu. Nah, kita bersyukur firman Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Kita ini bersyukur punya Alkitab. Kenapa? Kalau pada zaman dulu, saudara yang suka ikut mesbah doa, kita tuh kan seperti pendalaman Alkitab, kita baca dari kitab Kejadian. Bagaimana sejarah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir ke satu tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian. Ketika dulu mereka dari Mesir keluar di padang gurun menuju satu tanah perjanjian, itu mereka tuh kalau ada masalah dalam keluarga, sesama mereka, bayangkan Musa membawa ribuan orang loh. Dan kalau mereka ada masalah, mereka cari Musa. Mereka konseling sama Musa. Lah Musa untuk menemukan jawaban, Musa datang kepada Tuhan, tanya. Jadi pada waktu itu betapa repotnya Musa ya. Ribuan orang, saya aja sekarang repot saudara. Yang masuk di WA ini puluhan ribu. Tapi yang lucunya banyak yang tidak bermutu. Makanya tidak saya balas. Contoh kemarin, Bu, kok gak direspon-respon? Saya buka itu, kelewat itu tulisannya, kok gak direspon-respon? Biasanya yang begitu-begitu itu justru yang gak mutu. Bener aja saya buka. Saya klik ternyata begini, Bu, saya sama istri saya hubungannya kan lagi tidak baik. Jadi saya coba-coba cari kenalan-kenalan di internet. Ada aplikasi yang bisa kita dapat sahabat-sahabat cewek-cewek. Lalu saya dapat satu teman perempuan, Bu, akhirnya kami sering ngobrol, curhat-curhatan, lalu terikat ke emosi. Ya, jadi benar-benar perasaannya tumbuh bersemi. Lalu akhirnya saya makin kesini makin saya tidak sejahtera nih, karena saya lihat dia tergila-gila bener, Bu, sama saya. Siang malam itu akhirnya nyari saya terus. Lalu saya akhirnya jujur sama dia bahwa saya ini suami orang. Saya sudah punya istri, tapi dia gak peduli, dia bilang saya sudah terlanjur cinta. Ada orang ya, belum ketemu udah cinta, pret banget gak? Pret kan? Makanya hati-hati. Lalu Bu, saya mau putusin dia, akhirnya kami telepon-teleponan tiap hari, saya mau putusin dia, menangis Bu. Terus pertanyaannya, menurut Ibu gimana ya? Yang kayak begitu mau saya bales? Sorry aja, masih banyak urusan yang lebih penting yang harus saya urus. Model-model begitu saya lewatin. Nggak usah cari saya, jangan tanya saya. Saya bilang, Pak, kenapa saya nggak respon pertanyaan Bapak? Nggak ada yang lebih penting dan lebih heboh lagi dari ini? Sorry ya, Alkitab berkata Tuhan menulis hukum-hukumnya dalam hati nurani manusia. Engkau nggak perlu tanya pendeta, di hatimu itu sudah ada hukum Tuhan kok. Engkau tahu mana yang baik, mana yang tidak baik kan? Nah sekarang nanya, saya putusin dia, dia nangis. Menurut Ibu gimana? Menurut saya ke laut aja lu.
Buang waktu nggak? Buang tenaga, buang pulsa lagi, buang kuota, saya jawab engkau. Pak denger ya, jangan tanya sama saya yang pertanyaan begini. Engkau manusia paling bodoh, saya mau ngomong. Kenapa? Tuhan bilang, orang kalau nggak ngerti kehendak Tuhan itu manusia paling bodoh. Maaf saudara, sehebat apapun titelmu, kedudukanmu, engkau punya pangkat, kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau paling bodoh di dunia, kata Alkitab. Bilang amin. Gak usah main-main sekarang. Ya, bodoh engkau. Bapak kenapa tanya sama saya yang begitu? Untung saya gak ketemu Bapak saya baptis ulang kau. Saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Orang sudah selingkuh, tanya sama saya menurut ibu bagaimana? Dia menangis, Bu. Aduh, saudara, yang kayak begini. Ya, orang sudah di bulan, lu masih di bawah tanah. Nggak ngerti apa-apa, ngerti firman kagak, apalagi rencana Tuhan. Ya, makanya saya malas tuh yang begitu-begitu. Bu, saya ada utang nih, gimana menurut ibu? Lah bayar dong, jangan tanya saya gimana. Lah terus nanya saya apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya dulu juga utang gak pernah hubungi siapa-siapa, doa, pakai lutut, minta Tuhan bekerja. Jangan cari manusia karena firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Cari Tuhan. Sudah Bu, sudah cari Tuhan tapi belum ada jawaban. Terus maksud lo buntut-buntut ya bisa gak pinjem 6 juta pret? Itu banyak tuh orang Kristen yang kayak begitu saudara. Ya ayo kita ngerti yuk. Alkitab berkata kita ini diberi, akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, gini Musa ya, biar kamu gak bolak-balik tanya aku beri hukum untuk bangsa ini. Suruh mereka turuti hukum-hukumku, supaya hidup mereka teratur, supaya hidup mereka sejahtera, supaya mereka aman kalau menuruti firman. Tapi kalau mau bikin jalan sendiri, ya selamat menikmati. Ya kayak Bapak tadi iseng-iseng cari kenalan di online. Akhirnya puyeng sendiri. Ngajak saya ikut puyeng, emoh aku. Puyeng odewe kata orang Jawa. Jangan ngajak-ngajak saya masuk dalam masalah yang dicari-cari. Banyak orang yang lebih butuh untuk membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak mau mengurus yang begitu-begitu. Kenapa? Tuhan sudah beri engkau kuasa. Jangan lagi engkau main-main. Ya, tidak ada pendeta hebat yang bisa tolong kau. Biar saya tumpang kaki sekalipun. Kalau memang mau main-main dengan dosa, percuma saudara. Nah ayat ini dikatakan kita harus hidup mulai dari keluarga. Ya, kita bersyukur Alkitab mengatur sampai ke masalah keluarga. Bagaimana supaya keluarga rumah tangga kita itu berbahagia. Coba kita buka bersama Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Nurut ini saja dijamin bahagia rumah tanggamu. Untuk istri-istri pertama ya. Ini firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 18, saya ingatin dulu suami jangan colek istrimu. Baca ayat itu, baca tuh. Karena ada nanti bagiannya suami. Jangan colek dulu istrimu. Baca sama-sama terutama para istri, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri kita wajib tunduk kepada suami. Kata firman Tuhan, seharusnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi bapak-bapak, istrimu itu nurut kepadamu selama engkau juga ada di dalam Tuhan. Kalau engkau di luar Tuhan, jangan tuntut istrimu untuk tunduk kepadamu. Ini Alkitab, semua ada sebab, ada akibat. Satu kali seorang suami ngomong, Bu, tolong WA ke saya ayat yang tentang istri harus tunduk pada suami. Saya balas, kenapa Pak? Mau saya kasih sama istri saya. Saya bilang sebelum saya kirim yang untuk istri, saya kirim dulu yang untuk suami. Ya, supaya Bapak mengerti. Kalau Bapak sudah melakukan yang untuk suami, baru Bapak bisa kirim ayat itu ke istri. Oh, memangnya ada? Ada Pak. Apa Bu? Ayat yang ke-19. Ayat 19 baca sama-sama suami-suami dengan suara keras, 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan amin bapak-bapak. Aminnya rela ya. Ya, amin ya. Jadi saya bilang, Pak, ini ayat yang buat Bapak dulu.
Bapak sudah mengasihi istrimu dan sudah tidak berlaku kasar enggak sama istri? Dengan kata lain, harus berlaku baik kepada istri. Kalau Bapak belum melakukan ini, jangan tuntut istrimu tunduk kepadamu. Ya, ayat ini berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Firman Tuhan bilang kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu rela berkorban. Sudahkah engkau melakukan semua itu bagi istrimu? Atau engkau berlaku tidak kasar kepada dia? Kalau engkau sudah melakukan itu, engkau bisa menuntut istrimu untuk tunduk kepadamu. Ya, jangan sampai pakai ayat itu. Sudah baca belum kamu firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 18? Istri tunduk kepada suami, modelnya kayak begini. Tapi ngomongin firman ke istri. Ya, gayanya aja kasar begitu, istri ngomong sedikit udah mencak-mencak. Saya mau berkata Bapak Ibu, ayo kita pakai firman untuk introspeksi diri. Jangan pakai firman untuk saling menyerang. Semua ada ayatnya. Bagaimana mungkin istri bisa tunduk kepada suami yang tidak takut akan Tuhan? Ya, selama dia di dalam Tuhan, engkau harus tunduk. Ada ibu-ibu konseling, Bu. Sebenarnya sampai di mana batasan tunduk itu? Karena ini, Bu, suami saya itu mau menjual saya kepada temannya karena kesulitan ekonomi. Saya menolak, dia bilang istri itu harus tunduk loh. Apa yang suami suruh tunduk? Saya bilang disuruh tunduk sama suami, Bu, bukan sama setan. Kalau suamimu model begitu mau menjual engkau, tuh bukan suami, itu setan kan namanya. Dalam bentuk suami, pura-pura menyamar. Jangan kau turuti, Bu. Masa ada suami mau menjual istri? Saya bilang disuruh tunduk itu di dalam Tuhan. Bapak-bapak, kalau engkau hidup dalam Tuhan, mengasihi istri, menghormati istri juga, tidak mungkin istrimu tidak tunduk kepadamu. Amin. Firman Tuhan itu ada sebab akibat. Tidak mungkin kalau engkau mengasihi istri, engkau berlaku bijaksana, apa-apa tanya istri, kesepakatan bersama. Dengar ya, ketika kita menikah, kita membangun sebuah komitmen, kita masuk dalam sebuah bahtera. Pernikahan itu ibarat kapal. Nahkodanya siapa? Suami dan istri. Saling bantu. Iya, kapten kapal nggak bisa sendiri. Dia suruh lempar jangkar, emang dia bisa sendiri? Dia lari ke belakang lempar jangkar, lalu dia pegang lagi kemudian, tidak bisa. Engkau butuh penolong. Kenapa Alkitab berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman, tidak percaya. Bagaimana mungkin ada dua nahkoda dalam rumah tangga, yang satu mau belok kanan, yang satu belok kiri? Maka terbelahlah kapalmu. Anak-anakmu sebagai penumpangnya lari loncat di laut semua. Makanya banyak rumah tangga Kristen yang kacau dan hancur. Kenapa? Karena tidak ada firman di dalamnya. Ketika saya menikah dengan suami, waktu engkau memutuskan engkau menikah, itu artinya firman Tuhan bilang engkau meninggalkan ayahmu dan ibumu, bersatu dengan pasanganmu. Artinya apa? Waktu kita membangun rumah tangga, jangan ada doktrin-doktrin atau campur tangan mertua masuk ke dalam rumah tangga kita. Dari pihak manapun tidak boleh. Kenapa seringkali terjadi perceraian? Karena orang tua ikut-ikutan nyetir nahkoda anak-anaknya. Di dalam rumah tangga saya dan suami, orang tua boleh memberi nasihat yang sesuai firman, kami terima. Tapi kalau harus ngikuti dulu mama begini loh. Oh no, sorry, saya dan suami, kami sudah punya prinsip sendiri dalam rumah tangga kami, yaitu firman Tuhan. Jadi tidak ada intervensi lain. Ya, saya dan suami sepakat rumah tangga kita, nahkoda kita berdua yang jalani. Kenapa banyak perceraian? Kemarin ada seorang ibu konseling, Bu, suami saya selingkuh dan mertua saya mendukung dia selingkuh. Bahkan kata mertua saya, kamu ceraikan istrimu, kamu nikah sama ini, yang ini baik, sering kasih mama uang, pret. Mertua mata duitan. Siapa yang kasih duit dia bilang baik. Padahal pelakor itu memang deketinya dengan uang. Pinter pelakor zaman now, dia dekati mertua, kasih duit biar mertua jatuh hati. Masa akhirnya mendukung untuk cerai dengan istri. Jadi istrinya bilang, saya juga bingung, Bu, saya tiba-tiba dipanggil pengadilan, dia sudah ya menggugat cerai saya. Apa yang harus saya lakukan? Ibu tetap bertahan, jangan mau tanda tangan. Sampai pada akhirnya kalaupun pengadilan memutuskan secara sepihak, mungkin karena dia bayar,
Ibu bilang, kamu yang tanggung dosanya dan kutuknya, itu kamu yang tanggung, bukan saya. Tetap berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena campur tangan mertua. Kita kalau hari ini sebagai mertua, please, Anda hanya bisa mendoakan anak-anakmu, menantumu, beri nasihat firman, tapi jangan ikut mengatur rumah tangga mereka. Nanti apalagi suami, kata mama saya ya, kamu itu kalau jadi istri gini, itu mama saya loh, kayak begitu kau nikah saja sama mamamu. Waktu engkau menikah, istrimu orang yang terdekatmu. Ya, saya pun mempraktekkan itu. Jangan bawa masuk aturan-aturan dari keluargamu yang dulu. Kita begitu menikah, kita punya, kita ini menikah ya iya, kita bangun pernikahan kita di atas dasar firman. Karena tidak ada orang cocok, saudara. Saya sama suami tidak cocok sampai hari ini. Tapi apa yang mencocokkan kami? Firman Tuhan. Kalau bicara cocok, emang bisa cocok kita dua pikiran? Enggak akan pernah bisa cocok. Tapi firman Tuhan sanggup mencocokkan kita. Asal suami tunduk kepada firman, istri tunduk kepada firman. Itulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, bagaimana kita bisa saling menghargai dan mengasihi di dalam rumah. Ya, ayo lakukan prinsip firman. Tidak ada cara lain. Alkitab sudah mengajarkan. Bapak-bapak, salah satu cara engkau tidak berlaku kasar pada istrimu. Waktu engkau menikah, engkau punya istri. Kalau engkau pergi keluar rumah mau apapun, pamit enggak sama istri? Bapak-bapak di sini pamit? Puji Tuhan. Haleluya, yang di sana enggak pamit. Di sini semua pamit. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, pamit bukan cuma pemberitahuan loh. Pamit. Pamit artinya apa? Kalau boleh, kalau enggak. Kita saling menghargai, istri pun begitu. Ya, saya ini kalau mau pulang kampung atau mau ke mana ketemu keluarga, tanya dulu, aku ini udah lama loh enggak pulang kampung, boleh enggak saya pulang? Kadang enggak usah. Ini kita lagi oke, atau kadang boleh 3 hari tok, enggak boleh lewat. Ya jangan lewat. Waktu kita menikah ada hal-hal yang harus kita korbankan. Dulu mungkin kita seharian bisa kumpul sama teman, seminggu sekali kita bisa ketemu teman. Ketika kita menikah berbeda. Nah kalau engkau gak mau lepaskan itu, jangan nikah. Karena menikah dengan lajang itu beda. Ya, saya sama suami begitu. Saya tanya sama suami saya, kamu gak punya sahabat ya? Kata orang-orang itu suami itu harus punya teman buat curhat, buat apa? Kata suami saya, buat apa saya curhat sama orang? Kamu itu sudah jadi sahabat sejatiku. Saya pun begitu, saya tidak punya sahabat. Saya tidak pernah curhat kepada siapapun. Saya curhat kepada suami. Suami curhat kepada saya. Kita bukan hanya suami istri, kita sahabat. Amin. Waktu kita membangun itu dalam Tuhan luar biasa. Saya sama suami saya tuh gak pernah pisah loh. Setiap hari sampai anak saya tanya gini, Mami itu gak bosan tuh berduaan terus sama papi. Saya jawab sama anak saya, kadang bosan juga sih. Tapi mau bagaimana ya, memang gak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya karena kita orang suami saya aja mau ke ATM, nunggu, katanya tadi kamu mau ke ATM. Ya enak sih kalau kamu temenin. Astaga, cuma ke ATM, berangkat sendiri aja. Nggak ada temen ngobrol di mobil, ayo berdua saudara. Jadi kita itu sudah pakai sepasang sepatu. Nggak ada kan orang pakai sepatu kiri tok. Ya kan kiri kanan harus jalan berdampingan. Bener-bener. Ya, saya aja kadang kalau mau aku mau mau cuci muka misalnya sendiri. Kenapa sendiri? Aku mau nyetir sendiri. Kenapa sendiri? Tak temeni. Mau biar sekali-sekali sendiri. Enggak boleh. Jadi saudara, saya melihat ya ketika kita membangun sesuai firman. Nah sampai hari ini saya melayani suami. Bangun pagi, saya bikinin dia jus, saya siapin sarapannya. Sekarang kami bangun pagi minum rempah-rempah. Makin tua kan bapak-bapak. Ya, jadi makin ngerti kesehatan ya. Bangun pagi jangan dulu makan roti, itu racun-racun. Masih bangun pagi itu perut kosong, ya saya bikin serai diirisi, jahe diirisi, kunyit diirisi, diseduh pakai air panas, kasih kayu manis, jeruk sama madu. Itu pagi hari, supaya usus kita tuh bersih. Ya tubuh ini bait Allah. Jangan pagi sudah roti 3 biji. Ya berat, ya ususmu berat untuk lebih ringan di badan. Ya,
tanpa terasa juga makin turun kan, saya makin turun kan saudara. Ya, nggak usah yang aneh-aneh saudara. Saya melihat ketika kita, saya melakukan itu, saya melayani suami, apa yang saya minum saya kasih buat dia, apa yang saya makan saya beri buat dia, tanpa dia minta. Kenapa saya melakukan itu? Karena dia suami yang mengasihi saya, dia suami yang tidak pernah berbuat kasar kepada saya. Itu timbal balik dari kita melakukan firman. Kenapa ada jus dibikin dikasih sianida? Kenapa coba? Karena ada hati yang terluka kan. Bikin jus dengan hati yang terluka. Lihat saja, minum kau ini, mati kau. Wah, bahaya saudara. Ya, ini adegan berbahaya, jangan ditiru. Tapi itu otomatis. Jadi kita nggak usah saling tuntut menuntut. Siapa yang harus kita tuntut? Diri kita sendiri. Saya mencoba melakukan seolah-olah untuk Tuhan. Ya, ketika kita melakukan semuanya seolah-olah untuk Tuhan, maka kita juga akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Alkitab bilang semua yang kau lakukan, entah itu dengan perbuatan, dengan perkataan, lakukanlah seolah-olah bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Engkau mengasihi istrimu itu engkau dapat upah. Ya, Alkitab bilang bahkan, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, supaya doamu tidak terhalang. Kenapa ada suami-suami yang doanya terhalang? Dia tidak pernah melihat datangnya keadaan baik seperti terkutuk. Karena engkau tidak mengasihi istrimu. Doamu cuma sampai di plafon, balik lagi. Ya, kalau engkau mau melihat doamu tidak terhalang, kasihi istrimu. Istri-istri juga berdoa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita menjadi istri yang bijaksana, mengatur suami, anak-anak supaya rumah tangga kita berbahagia dan menjadi kesaksian. Ya, lalu bagaimana dengan anak-anak? Kita lihat di sini dikatakan ayat yang berikutnya, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini anak-anak yang masih dalam pengawasan. Ya, di dalam rumah tangga anak-anak, engkau hidup menjadi anak, taati orang tuamu, karena enggak ada orang tua yang mengajarkan yang tidak baik kepada anak. Ya, dia pasti mengajarkan yang baik kepada anak. Dan lebih lagi bagi para orang tua, bagaimana kita menghasilkan anak-anak yang taat? Kita dulu yang harus menjadi teladan di dalam hal menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya berteori. Kenapa? Keteladanan hidup kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Engkau mau ngomong dari A sampai Z, kalau engkau tidak menjadi teladan, itu omong kosong. Tapi kalau engkau menjadi pelaku firman, engkau tidak perlu ngomong. Anak-anakmu melihat imanmu, anak-anakmu melihat hidupmu, anak-anakmu mengerti ketaatanmu, dan itu menjadi warisan yang sampai pada kekekalan. Jangan hanya meninggalkan warisan harta, tapi tinggalkan warisan iman. Harta bisa habis, harta bisa bikin mereka berantem. Sekarang saya banyak layani orang-orang tua yang mau ninggalin warisan, bingung mau ngomong. Kenapa? Saya sudah kasih bu, anak saya bagian, dia gak puas, iri sama kakaknya yang saya kasih ini. Makanya mending gak usah dikasih bu, daripada bikin berantem. Kadang anak tuh gak tahu diri juga, gak tahu diri, udah gak kerja, orang tua cari duit, dikasih warisan masih berantem. Tahu diri gak? Kalau saya, kalian berantem, saya tarik ini warisan. Kalau saya sih, semoga ada warisan besok buat anak-anak. Ya, lu berantem, saya tarik, tak kasih panti asuhan, tak kasih buat pembangunan gereja di desa, daripada lu pada berantem. Ya, coba taat ya. Anak harus taat kepada orang tua, tinggalkan warisan iman bagi mereka. Karena itu sebagai orang tua, mari kita menjadi teladan ya. Kita nggak perlu banyak ngomong, ajar kepada anak-anak kita. Saya mengajarkan iman kepada mereka. Saya menceritakan perjuangan saya mengikut Tuhan. Setiap kesusahan kami ceritakan kepada anak-anak, kami ajak mereka berdoa bersama. Waktu kami melihat mujizat, kami cerita nih Tuhan itu ada. Jadi mereka percaya Tuhan itu ada. Mereka percaya Tuhan itu hidup. Anak-anak sekarang saudara lihat, kenapa masih SMP aja udah pacaran? Karena tidak dapat kasih sayang dalam keluarga. Dia lihat mama papanya berantem terus, hati-hati saudara. Engkau yang tukang berantem, anakmu melihat itu, dia kurang perhatian. Dia lihat mama papa ribut terus, dia cari perhatian dan kasih sayang itu di luar. Makanya sekarang banyak anak-anak remaja ABG udah jadi simpenan om-om. Ya, banyak yang nyari sugar daddy.
Karena dia gambaran bapak di luar itu sugar daddy, masih muda kaya. Kalau udah tua kena diabetes, penyakit gula, jadi daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Bapak-bapak jangan sombong ya. Sok melihara anak-anak ABG lagi. Tapi ini semua terjadi. Ya, kenapa saudara? Karena mereka tidak melihat contoh dalam keluarga. Ayat berikutnya berkata, ini bisa menjadi ya peringatan bagi bapak-bapak. Hai bapak-bapak, bapak-bapak baca sama-sama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak kalau sudah tawar jadi homoseksual, jadi lesbi, penyimpangan seksual terjadi. Kenapa? Karena banyak anak yang tawar hati sama bapak. Waktu bapak selingkuh, anak lihat mamanya meneteskan air mata, dia pahit hatinya. Apalagi berulang-ulang dilakukan, anak pahit hati, jadi tawar. Kenapa saudara? Kenapa bapak-bapak bukan ibu-ibu di sini dikatakan? Karena bapak, kepala keluarga, engkau adalah gambar Allah, wakil Allah di dalam keluargamu. Jadi anak-anak melihat gambar Allah itu lewat ayah. Kalau ayahnya bejat, ayahnya tidak bertobat, gambar Allah ini rusak. Makanya anak-anak ini menjadi anak-anak yang tumbuh tidak peduli dengan Tuhan. Enggak peduli, enggak Tuhan-Tuhanan. Bapakku aja model kayak begitu. Akhirnya jadilah dia homo. Saya banyak layani orang homo. Keterangannya kenapa? Aku pahit bu sama papaku. Aku lihat bagaimana perlakuannya kepada mamaku. Saya layani orang lesbi, jawabannya sama. Ini terjadi. Jadi tidak ada satu-satunya alasan, tidak ada alasan lain kenapa banyak dosa masuk kepada keturunan orang-orang Kristen. Itu karena dosa orang tua. Mari kita bertobat. Orang tua harus menjadi berkat. Saya pernah diundang keluarga kaya. Bu, anak-anak kami ini sekolah di luar negeri. Besok mereka mau kembali. Saya minta ibu untuk mendoakan mereka, mengurapi mereka. Saya datang saudara. Saya bilang satu hal, ya saya mau asal papahnya hadir. Wah papahnya kayaknya sibuk bu, gak ada waktu. Kalau papahnya gak datang, saya pun tidak akan datang. Sampai begitu bu, iya. Akhirnya telepon, baik bu, bapaknya mau datang, ini demi anaknya. Engkau tidak bisa melempar tanggung jawab itu kepada pendeta. Engkau sebagai ayah yang dititipkan Tuhan tanggung jawab itu. Saya datang. Akhirnya di situ ya kumpul semua, saya bilang kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat anak-anak ini. Tapi yang akan mengurapi mereka bukan saya, tetapi orang tua, terutama bapak. Bapaknya langsung kebingungan. Saya bilang kenapa pak? Ya gimana ya bu? Katanya kalau kita mengurapi orang itu akan transfer roh-rohnya yang dari kita ke anak. Lah emang bapak ada roh apa? Rohana atau rohani? Atau roh halus? Lo bener gak? Maaf ya pak, kenapa saya suruh bapak yang mengurapi? Bukan pendeta. Bapak imam di dalam keluarga. Zaman perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Imam ditentukan ini. Makanya saya selalu bilang jangan cari pendeta. Engkau beriman sendiri kepada Tuhan. Orang mau datang ke saya, bu urapi rumah saya, kita berdoa, tapi bapak sama ibu yang urapi rumah ini. Karena setan takut sama imanmu, bukan iman saya. Ya lalu gimana ya bu? Makanya bapak sekarang berdoa, minta Tuhan kuduskan. Dan bukan cuma itu, bertobat. Kalau engkau punya roh kenajisan, percabulan, hari ini tobat pak. Walaupun engkau gak tumpang tangan sama anakmu, kutuk itu ada pak. Apalagi kalau anakmu gak bertobat, lebih lagi kena kutuk dari orang tua. Begitu ya bu? Iya, sekarang gak ada pilihan kan, bapak harus berdoa buat mereka. Saya mengajari yang benar kepada jemaat, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan hidupmu, tapi Tuhan yang punya kepentingan dengan hidup kita. Amin. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Rancangannya bukan kecelakaan. Tapi kembali lagi, kita nih mau gak nurut? Mau gak kita nurut sama apa yang Tuhan ajarkan? Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Kenapa bukan ibu-ibu? Suami saya tanya saya, kenapa bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak? Saya bilang pertama, mungkin karena ibu-ibu itu yang mengandung. 9 bulan, anak itu 1 detak jantung, dia hidup dari ibu, makanannya ibu dia ambil, kalsiumnya ibu dia ambil. Jadi emosi anak dengan ibu itu sama. Tidak ada ibu
yang bisa berbuat jahat kepada anaknya karena dia tahu bagaimana sulit dia hamil dan dia membesarkan anaknya dalam kandungannya. Tapi bapak kadang-kadang gak seperti itu. Ya, bapak itu tidak punya ikatan emosi, makanya hati-hati. Engkau bentak anak itu bisa bikin dia sakit hati. Ya, makanya boleh pukul anak, boleh nggak? Boleh waktu masih kecil. Saya dulu selalu menyiapkan rotan kecil begini, namanya rotan kasih. Saya bilang sama anak-anak saya, ini rotan kasih ya. Kamu kalau berbuat yang tidak baik, mami sudah ngomong mandi paling sore itu jam 5. Itu demi kebaikanmu. Supaya paru-parumu bagus. Kamu mandi telat, maka rotan ini akan melayang di kaki. Pukul di kaki, jangan di kepala. Sambil ngomong, mati kau, wah bertobat. Alkitab bilang, ajar anakmu dengan rotan, tapi jangan inginkan kematiannya. Karena kalau engkau membenci rotan bagi anakmu, maka anakmu akan menjadi kesusahanmu di hari tuamu. Itu kata firman Tuhan. Jadi saya bilang sama anak saya, ini rotan kasih. Kalau sampai mami pukul kamu, ayatnya ini, sini tak suruh baca, Amsal. Punggung orang bebal meminta pukulan. Kalau sampai mami pukul kamu pakai rotan, itu bukan karena mami yang mau pukul, tapi punggungmu yang minta, pukul dong, pukul dong, pukul dong. Kenapa? Karena kamu sudah diajari yang baik, tapi kamu bebal. Orang bebal tahu yang baik, tapi gak mau melakukan. Itu namanya bebal. Jadi maaf kalau mami pukul, itu karena kamu yang minta. Mereka mengerti. Ya, saya pukul sampai umur SD saja. Kalau sudah SMP, kita pukul, yang sakit bukan kakinya, tapi hatinya. Jadi luka batin anak. Cuma kenapa ayat ini bilang bapak? Karena ibu, mungkin ibu, sepukul-pukulnya ibu kepada anak itu gak sakit hati. Itu karena ada ikatan batin. Tapi kalau bapak bisa bikin anak sakit hati, apalagi kelakuanmu yang gak bertobat. Engkau selingkuh, istrimu menangis, anakmu lihat, langsung itu tawar hatinya terhadap engkau. Engkau mau bicara 1000 kata pun, tidak ada yang masuk di pikirannya. Karena keteladanmu sudah rusak. Saudara, mari kita berdoa hari-hari ini supaya keluarga kita